Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang kosong, padahal kalau dipikir-pikir semuanya baik-baik aja? Nah, gimana kalau ternyata kuncinya itu bukan nyari sesuatu yang baru, tapi justru menghargai apa yang udah kita punya? Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia kuno yang ternyata sains modern pun setuju. Kekuatan rasa syukur. Kita akan lihat bareng-bareng gimana praktik yang kelihatannya simple ini bisa benar-benar mengubah cara kerja otak dan ya bahkan hidup kita. Pertanyaan besarnya jadi gini, mungkin nggak sih sebuah ajaran spiritual dari ribuan tahun lalu justru jadi kunci ilmiah untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat? Yuk kita selidiki bareng-bareng dari dua dunia yang kelihatannya beda banget, kitab suci dan laboratorium. Oke, kita mulai perjalanan kita dari sebuah pesan abadi. Jauh sebelum ada yang namanya laboratorium psikologi, sebuah perintah sederhana tentang rasa syukur itu udah diturunkan. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Nah, ini dia janjinya. Sebuah formula ilahi yang super lugas. Kalau kamu bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku kepadamu. Ini bukan cuma sekedar nasihat biasa loh. Ini kayak hukum sebab akibat yang dijanjikan secara langsung. Intinya, syukur itu mendatangkan lebih banyak lagi. Terus tambahan ini artinya apa sih? Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini tuh bukan cuma soal materi. Para ulama ngejelasin kalau ada dua jenis peningkatan. Pertama ya, berkah di dunia, kayak sisi yang subur ini. Kedua, dan ini yang lebih dalam, adalah peningkatan kapasitas kita untuk berbuat baik. Jadi seolah-olah rasa syukur itu nyiramin jiwa kita, bikin jadi lebih subur untuk kebaikan. Sebuah janji yang luar biasa kan? Tapi bisa nggak sih janji spiritual ini diukur di bawah mikroskopnya sains? Oke, sekarang mari kita geser lensa kita dari teks kuno ke data-data modern, dan kita lihat apa para ilmuwan nemuin hal yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah eksperimen yang menarik banget. Jadi, para peneliti ini penasaran, apa sih yang terjadi sama tingkat kebahagiaan kita kalau kita sengaja banget ngelakuin serangkaian kebaikan cuma dalam satu hari. Dan hasilnya, wow, ada peningkatan kebahagiaan sebesar 9,3%. Mungkin kedengarannya kayak, cuma segitu? Jangan salah. Di dunia psikologi, ngubah tingkat kebahagiaan seseorang secara signifikan cuma dalam 24 jam, itu luar biasa loh. Dan semua ini cuma karena tindakan kebaikan yang terencana. Gimana caranya? Mereka nyebutnya triathlon kebaikan. Tapi ini bukan lari atau berenang ya, isinya 3 tindakan simple. Ngasih tip yang lebih dari biasanya, beliin makanan buat tunawisma, sama ngasih pujian yang tulus ke orang asing. Ini semua tindakan nyata yang membangkitkan emosi nyata, baik buat yang ngasih maupun yang nerima. Terus kok bisa cara ini efektif banget? Jawabannya ada di fenomena yang namanya adaptasi hedonis. Gini, otak kita ini pinter tapi juga cepat bosen. Kita tuh cepet banget terbiasa sama hal-hal baik, sampai akhirnya hal itu nggak terasa spesial lagi. Nah, dengan ngelakuin rentetan kebaikan yang nggak biasa, kita seakan-akan neken tombol reset di otak kita, maksa otak buat ngerasain lagi lonjakan kebahagiaan itu. Oke, kita udah lihat janjinya, terus kita juga udah lihat buktinya. Sekarang, yuk kita bedah mesinnya. Gimana sih sebenarnya rasa syukur itu bekerja di dalam pikiran dan bahkan tubuh kita? Menurut seorang psikolog, Dr. Robert Emmons, rasa syukur itu punya 2 langkah. Pertama, kita sadar dan mengakui, wow, ternyata ada hal baik ya dalam hidupku. Kedua, kita sadar kalau kebaikan itu datangnya dari sumber di luar diri kita. Bisa dari teman, keluarga, atau bagi sebagian orang, dari Tuhan. Ini tuh ibaratnya kita milih kacamata yang kita pakai setiap hari. Kalau kita pakai lensa kelimpahan, dunia jadi kelihatan penuh warna, fokusnya ke apa yang ada. Sebaliknya, kalau pakai lensa kelangkaan, dunia jadi kelihatan abu-abu, fokusnya cuma ke apa yang hilang. Pilihan lensa ini benar-benar nentuin seluruh pengalaman hidup kita. Dan efeknya nggak berhenti di diri kita sendiri loh. Seperti yang ditunjukin sama data ini, rasa syukur itu menular jadi perbuatan. Orang yang bersyukur itu terbukti lebih prososial, lebih murah hati, lebih pemaaf, dan lebih punya belas kasih. Jadi, rasa syukur itu ngubah kita dari dalam, yang kemudian ngubah cara kita memperlakukan dunia di luar. Jadi, intinya adalah ini. Rasa syukur itu bukan emosi yang datang terus pergi gitu aja. Rasa syukur itu adalah otot mental. Makin sering dilatih, ya makin kuat. Nah pertanyaannya, gimana cara ngelatihnya? Yuk, kita gabungin kebijaksanaan kuno sama sains modern jadi semacam program latihan. Ini dia program latihannya. Simple kok. Dimulai dari hati, cukup dengan menyadari nikmat yang ada, rasain di dalam. Lanjut ke lisan, ucapkan terima kasih, bisa dengan bilang alhamdulillah misalnya. Terus, wujudkan dalam tindakan, balas kebaikan dengan kebaikan lagi. Nah, terakhir ada satu lagi nih yang sering banget kita lupain.
yaitu syukur dengan tubuh. Ini ide yang cemerlang banget, yang ingetin kita kalau menjaga kesehatan itu bukan sekedar soal diet. Milih makanan yang baik itu adalah cara kita bilang makasih kepada Sang Pencipta atas hadiah tubuh yang luar biasa ini. Ini bisa jadi bentuk ibadah juga. Jadi kesimpulannya, baik kitab suci maupun data sains, keduanya setuju. Rasa syukur itu punya kekuatan. Nah, setelah semua penjelasan ini, coba deh kita kembali ke hal yang paling sederhana. Lupakan sejenak hal-hal yang besar. Coba pikirkan, apa satu hal kecil aja yang bisa kamu syukuri hari ini, sekarang juga? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.